Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi trigonometri, yaitu persamaan trigonometri. Materi ini adalah materi di kelas 11 ya. Nanti ada beberapa soal, dimana soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Baik, untuk soal yang pertama, 2 cos kuadrat X. Nah, saya bacakan dulu ya pertanyaannya. Tentukan semua sudut dalam 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat yang memenuhi persamaan berikut. Yang nomor 1, 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Yang nomor 1 kita tinggal cari akarnya aja. Jadi kalau kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat, maka nanti kita tinggal cari akar-akarnya. Saya tuliskan lagi soalnya. Nah, kita cari nih bentuk akar-akarnya ya. Nanti ini adalah 2 cos X. Kita faktorkan. Kemudian yang ini cos X. Nah, 2 itu kan bisa 2 kali 1 ya. Nah, di sini tandanya negatif, berarti nanti yang satu positif, yang satu negatif nih tandanya. Entah duanya atau satunya ya. Nah, kita lihat di sini negatif. Berarti nanti yang besarnya itu ada di negatif. Misalkan di sini yang negatifnya, kemudian yang kecilnya di positif. Nah, kalau kita cek ya, 2 cos X dikali cos X, 2 cos kuadrat X. 2 cos X dikali negatif 2, negatif 4 cos X. 1 dikali cos X, cos X. Nah, tadi kan negatif 4 cos X ditambah dengan 1 cos X ya. Hasilnya adalah negatif 3 cos X. Kemudian 1 dikali negatif 2, negatif 2. Udah ya, udah kita dapatkan nih bentuk faktorisasinya. Hasilnya nanti 2 cos X plus 1 sama dengan 0. Nanti 2 cos X sama dengan negatif 1. Berarti nilai cos X ya sama dengan negatif 1 per 2. Ini artinya cos berapa yang nilainya negatif setengah. Cos yang bernilai negatif setengah itu ada di kuadran ke 2 dan ke 3. Berarti nanti nilai X-nya itu sama dengan cos 60 ya. Kalau di kuadran kedua itu aturannya kan 180 dikurang theta. Ya. Berarti kalau sama dengan cos 60, berarti 180 dikurang 60. 180 dikurang 60 sama dengan 120. Berarti nanti X-nya sama dengan 120 derajat. Sedangkan yang di kuadran ketiga itu aturannya kan 180 ditambah theta ya. Nah, berarti 180 ditambah 60. Hasilnya adalah 240 derajat. Kemudian yang ini, yang bentuk yang satunya cos X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti nanti cos X sama dengan 2. Nah, ini tidak kita pakai ya. Kenapa tidak kita pakai? Karena dia tidak memenuhi ketentuan. Nah, kenapa dia tidak memenuhi ketentuan? Karena nilai cos yang paling besar itu adalah 1. Jadi nilai cos terbesar itu adalah 1. Gak ada yang lebih dari 1 ya nilai cos itu. Cos yang bernilai 1 berapa? 0 atau negatif 180 ya. Kalau negatif kalau 180 kan negatif 1 ya. Cos 0 dan cos 360 itu adalah nilai cos yang paling besar. Jadi nggak ada nilai cos itu sama dengan 2, itu nggak ada. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya untuk yang nomor 1 itu adalah 120 derajat dan 240 derajat. Ya. Paham ya?
Kemudian yang nomor 2. Nah, nomor 2. Nah, sebentar saya carikan kertas yang lain aja. Nah, saya bahas di kertas yang lain. Yang nomor 2. Ya, cos X ditambah 60 derajat sama dengan sin 2X. Ya. Nah, ini adalah kesetaraan ya. Nah, cos X plus 60 derajat itu bisa saya rubah menjadi sin 90 derajat dikurang dengan X ditambah 60 derajat sama dengan sin 2X. Ya, paham ya? Jadi cos X plus 60 derajat itu bisa saya rubah menjadi 90 derajat dikurang X plus 60 derajat. Kenapa bisa dirubah bentuknya seperti ini? Contohnya gini. Misalkan nih, cos 30 derajat. Itu nilainya sama dengan sin 60 derajat. Ya, betul ya. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Sin 60 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, bentuk ini saya rubah karena dia di kuadran ke-1 ya. Saya bisa rubah menjadi sin, ya, bentuk sin 90 derajat dikurang dengan 60. Nah, maaf, dikurang dengan 30 derajat ya. Sama dengan sin 60 derajat. Jadi yang ini, sudut ini adalah nilai dari sudut pada cos. Ya, makanya di sini nilai nilai cos X plus 60 derajat bisa saya rubah menjadi sin 90 derajat dikurang X ditambah 60 derajat sama dengan sin 2X. Jadi nilai ini itu nanti sama dengan nilai cos X ditambah 60 derajat. Nah, artinya ruas kiri dan ruas kanan ini udah sama nih. Artinya gini, 90 derajat dikurang X dikurang 60 derajat nilainya sama dengan 2X. Ya, betul ya. Nah, ini kita kurangin ya, 90 dikurang 60 30 ya. 30 derajat dikurang X sama dengan 2X. Nah, X nya saya pindah ke ruas kanan, Y nya 2X ditambah X, berarti nanti 30 derajat sama dengan 3X. Nah, nilai X nya berapa nih? Nah, saya rubah jadi gini aja nih. Nah, sama aja ya, atas dengan bawah sebenarnya sama aja bentuknya. Berarti nanti nilai X nya sama dengan 30 derajat per 3. Nah, nanti perputarannya adalah K 360 derajat ya. Sehingga nanti hasilnya adalah 10 derajat plus minus K dikali 120 derajat. Nah, berarti nanti nilai X nya yang memenuhi itu adalah 10 derajat. Kemudian ini ditambahkan nih, tambahkan jadinya ya, ini jadinya kan kalau dikalikan 2 berarti 240 ya. 240 tambah 10 berarti 250 derajat. Ini adalah nilai X yang memenuhi ya. Nah, selain nilai ini ya, nilai cos X plus 60 derajat itu nilainya sama dengan di cos X plus 60 derajat. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Nah, bisa kita rubah jadi sin 180 derajat dikurang dengan 30 derajat
dikurang dengan X ya, atau sama dengan sin 2X nanti nilainya. Nah ini kita kurangin, kita langsung aja ya. 180 derajat dikurang 30 derajat tambah dengan X sama dengan 2X. Berarti yang ini kan 150 derajat ya. Yang ini X nya saya pindah ke ruas kanan, jadi 2X ditambah X. Berarti nanti 150 derajat sama dengan 3X. Berarti nanti nilai X nya sama dengan 150 per 3 ya, sama dengan berapa nih, ini dibagi 3 50 ya, 50 derajat. Nah kalau misalkan kalikan gini ya, 150 derajat plus minus K 360 derajat. Jadi nanti ini bagi 3, ini juga bagi 3. Jadi nanti kan 50 derajat ditambah 120 derajat sama dengan 170 derajat ya, 170 derajat ya. Atau kalau diputar 2 kali kan 720 ya, 720 bagi 3, atau ini kali 2 ya, kali 2 240 tambah 50, 240 tambah 50 berapa? 290 derajat. Jadi nanti ada 2 ya, 170 derajat 290 derajat, sama satunya lagi adalah 50 derajat. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah pertama tadi 10 derajat, kemudian 50 derajat ya, ini dari yang kecil ya, 170 derajat, kemudian 250 derajat dan 290 derajat. Ya. Nah sekarang yang nomor 3 ya, nomor 3. Bentar. Sin X dikali sin X plus 2 ditambah cos X plus 1 sama dengan 1. Nah, saya kerjakan di kertas lain lagi. Ini ada sin X plus 2 tambah cos X kali cos X plus 1 sama dengan 1. Ini yang nomor 3. Kalikan, berarti sin kuadrat X ditambah ini kali ini 2 sin X, kemudian ditambah cos kali cos kuadrat X ditambah cos X kali 1 cos X sama dengan 1. Ya. Nah 3 sin X plus 2 sin X plus cos kuadrat X plus cos X sama dengan 1. Nah ini 3-nya nomor ya. Nih, nah nanti kita tahu bahwa nilai sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Kita tahu yang ini ya. Berarti nanti ini kan ada sin kuadrat X, di sini ada cos kuadrat X. Berarti bisa saya tuliskan ini ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ditambah 2 sin X plus cos X sama dengan 1. Yang ini nanti nilainya sama dengan 1. Berarti nanti 1 ditambah 2 sin X plus cos X sama dengan 1.
Nah, ini satunya nanti hilang ya. Dan kalau saya pindah ke ruas kiri kan berarti 1 dikurang 1 ya. Nanti kan sisanya gini ya, sin X ditambah cos X sama dengan 0. Berarti nanti 2 sin X sama dengan min cos X. Ya. Atau sin X sama dengan sin X per cos X sama dengan min 1 per 2 nya saya pindah ke sini. Nah, yang ini sin per cos itu nilainya sama dengan apa? Tangen. Ya. Sama dengan tangen X. Nah, tangen berapa yang nilainya negatif setengah? Nah, nanti kalian cari sendiri nih di kalkulator ya. Kalian cari di kalkulator ya. Nanti ketemunya berapa nih? Nanti ada dua nilai ya. Nilai tangen yang bernilai negatif itu ada di kuadran kedua, dan satunya lagi di kuadran ketiga. Ya, ini ada dua nih. Ada dua nih. Kuadran ketiga, kuadran keempat ya maksudnya. Jadi nilai tangen yang negatif itu ada di kuadran kedua dan di kuadran keempat ya, di kuadran keempat. Nah, nanti kalian cari nih nilainya. Nilai tangen X yang bernilai negatif setengah itu berapa? Pakai kalkulator ya. Jadi ini kalian teruskan sendiri. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4. 4 sin kuadrat X ditambah 4 cos X min 1 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada nilai sin kuadrat X dan cos X ya. Yang ini, untuk ini bisa saya rubah gini ya, 4. Sebentar, ini sin kuadrat ya. Sin kuadratnya saya rubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Ya. Jadi 4. Yang sin kuadrat X tadi kan di soal yang ketiga ya sudah saya jelaskan ya, kalau nilai sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti kalau nilai sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga nanti nilai sin kuadrat X nya saya rubah jadi 1 min cos kuadrat X 1 dikurang cos kuadrat X. Ini 4 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Kita kalikan. Ini 4 min 4 cos kuadrat X ditambah 4 cos X min 1 sama dengan 0. 4 dikurang 1 3 ya. Jadi nanti ini min 4 cos kuadrat X ditambah 4 cos X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, agar ini positif, saya kalikan aja dengan tanda negatif. Sehingga nanti menjadi positif ya. Lebih enak kalau yang kuadrat tandanya positif. Ini jadi min ya. Plus 3. Negatif 3 maksudnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita faktorkan. Ini adalah bentuk kuadrat, kita faktorkan. Ini 3 ya. Ini 2 cos X, ini juga 2 cos X ya. Ini 3, ini 1. 2 cos X kali 3 6x. 6 cos X. 1 kali 2 cos X 2 cos X. Karena yang besarnya itu, karena ini negatif, berarti yang besarnya itu tandanya negatif, yang ini positif. Berarti nanti gini ya, 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian 2 cos
X sama dengan negatif 1. Nilai cos X-nya sama dengan negatif 1/2. Nah, cos berapa yang nilainya negatif setengah? Ini ada di kuadran ke 2 dan ke 3. Ya, letak sudut dengan nilai cos negatif itu ada di kuadran kedua dan ketiga. Berarti nanti nilai X-nya sama dengan cos 60 ya, cos 60. Berarti kalau di kuadran kedua itu 180 dikurang 60. Berarti 120, dan yang di kuadran ketiga itu 180 tambah 60 ya, berarti 240. Nah, yang ini sekarang 2 cos X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti 2 cos X sama dengan 3. Cos X sama dengan 3/2. Nah, 3/2 kan sama dengan 1,5 ya. Nah, ini tidak memenuhi nih. Tidak memenuhi syarat untuk menjadi himpunan penyelesaian. Memenuhi. Nah, kenapa? Karena nilai cos paling besar itu adalah 1. Baik, sekarang yang nomor 5 ya, yang nomor 5. Cos kuadrat X ditambah sin X kali 7 sin X plus 1 sama dengan 2. Yang nomor 5 salah, yang ini ya. Cos kuadrat X ditambah sin X dikali 7 sin X plus 1 sama dengan 2. Cos kuadrat X ditambah, ini kalikan ya, 7 sin kuadrat X ini kali ini plus sin X sama dengan 2. Nah, ini seperti yang nomor sebelumnya. Seperti yang nomor sebelumnya, terserah kalian mau yang kalian rubah itu adalah nilai sinnya atau cosnya. Tapi ini karena di sini sin, berarti yang kita rubah nilai cosnya. Dirubah bagaimana? Nah, seperti yang tadi ya, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1 kan. Nah, kalau dicari nilai cosnya, berarti nanti 1 dikurang sin kuadrat X itu ya. Nah, berarti yang ini nanti saya rubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X plus 7 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 2. Ini 1 ya, 1 dikurang sin kuadrat X ditambah 7 sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan 2. Ini langsung saya pindahin aja ya, sama min 2 sama dengan 0. Saya ubah gini aja ya. Nah, negatif sin kuadrat X ditambah 7 sin kuadrat X, hasilnya adalah 6 sin kuadrat X. Kemudian 1 dikurang 2. Ini aja dulu nih, plus sin X dulu ya, plus sin X yang ini. 1 dikurang 2 min 1. Nah, kita cari akarnya dengan cara memfaktorkan. Ini 6 ya, berarti 3 sin X dengan 2 sin X. Ini 1, berarti 1 kali 1 ya. Ini plus ya, berarti plusnya di sini. Ya, berarti nanti 3 sin X tinggal kurang 1 sama dengan 0. Berarti 3 sin X sama dengan 1. Nilai sin X sama dengan 1/3. Nah, kalian cari nih nilai sin X dengan menggunakan kalkulator ya. Sin berapa yang nilainya 1/3. Nah, nanti ini ada di kuadran ke 1 kan, karena sininya positif ya, nilainya di kuadran 1 dan di kuadran ke 2 nilainya. Kalian cari menggunakan kalkulator ya. Sekarang yang ini 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti nanti 2 sin X sama dengan negatif 1.
sin X sama dengan negatif 1/2. Nah, nilai sin yang bertanda negatif itu ada di kuadran ke 3 dan 4. Berarti yang ini nilai X-nya sama dengan 210 dan 330. Jadi kalau di kuadran kedua kan 180 ditambah 30 ya, 210. Kalau di kuadran keempat itu adalah 360 dikurang 30. Nah, nanti himpunan penyelesaiannya ini yang sudah kalian cari tadi, yang nilai sin X-nya 1/3, kemudian 210, dan satunya lagi adalah 330 derajat. Ini untuk yang nomor 5. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 6. Nomor terakhir ya yang akan kita bahas. 2 dikurang 2 sin X dikurang 3 cos kuadrat X sama dengan 0. Nanti yang nomor 6. Sebentar. 2 dikurang 2 sin X. Nah, bentuk yang ini sama seperti yang di soal-soal yang sebelumnya. Bentuk cosnya saya rubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 0 ya. Berarti nanti 2 dikurang 2 sin X dikurang, dikalikan 3 ya. Ini jadinya plus 3 sin kuadrat X sama dengan 0. Ini saya pindahin ke depan ya. Saya susun lagi jadi 3 sin kuadrat X, kemudian dikurang 2 sin X, kemudian 2 dikurang 3 min 1 ya, sama dengan 0. Nah, ini bentuknya persamaan kuadrat. Kita cari dengan cara memfaktorkan. Berarti ini 3 sin X, 3 sin X ya. Yang ini sin X. 1 itu 1 kali 1 ya. Ini 1, ini 1. Berarti nanti salah satu ini yang plus, salah satu min. Karena di sini min, berarti yang sini min ya. Ini plus. Berarti nanti 3 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti 3 sin X sama dengan negatif 1. Berarti nanti sin X sama dengan negatif 1/3. Nah, nanti ini kalian cari lagi. Kalian cari pakai kalkulator ya. Ini nilai ininya. Ini nilai X-nya kalian cari pakai kalkulator ya. Karena saya tidak tahu nih hasilnya berapa. Sedangkan yang ini sin X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai sin X-nya sama dengan 1. Sin berapa yang nilainya 1? Nah, ini saya tahu nih. Itu 90 derajat. Nah, berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah ini, nilai ini dengan nilai ini, dan 90 derajat. Ya. Yang penting kalian bisa ngubah ininya dulu ya. Mencari faktor, mencari persamaannya dulu, kemudian difaktorkan ya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi persamaan trigonometri. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal ini bisa kalian pahami ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan di replay lagi videonya atau diputar ulang. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Baik, saya akhiri. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.